Hello guys, how are you today? I hope you have an amazing day because I had an amazing day. Welcome to my online mathematics course with me, Anand Chandra. And as I promised to you, we have a homework, okay? To solve the question number 3 here, how to find the formula of sigma k square. That this the question number 3 here is very related with this two question above. Okay, if we can find the formula of question number 3, we can solve the question number 1 and number 2. Okay, are you ready today? Let's get started. So hari ini kita akan berbicara, akan belajar bersama-sama untuk mencari rumus dari sigma k kuadrat ya. Tapi secara umum kalau bentuk umumnya ya, kita lihat kita punya bentuk umum adalah sigma k pangkat m ya, dimana k-nya dari 1 sampai n, oke? Dan tentu saja m-nya bilangan bulat ya. Kita sudah tahu kalau m sama dengan 1, dan kita punya deret aritmatika ya, sigma k dari 1 sampai n yaitu 1 plus 2 plus 3 dan seterusnya sampai plus n. Dan Anda ingat saat Anda belajar barisan dan deret, ini akan sama dengan ya setengah n kali n plus 1, oke? Berikutnya kita akan membahas kasus ketika m-nya sama dengan 2, oke? Maka kita punya kalau m-nya 2, sigma k kuadrat, k-nya berjalan dari 1 sampai n, itu sama dengan 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat dan seterusnya sampai n kuadrat. Nah, ini dia punya rumus apa? Oke, hari ini kita akan berbicara tentang hal ini. Bagaimana cara mencarinya? Kita harus perhatikan ya. Kita harus periksa partial sum-nya ya, partial sum-nya. Oke. Jumlahan parsial. Oke. Jadi kita harus buat ke dalam layar yang lebar. Sorry about that ya. Oke, sebelumnya siapkan dulu kertas, bolpen supaya Anda bisa mengikuti pelajaran kali ini. Oke. Jadi kita ingin mencari sigma k kuadrat di mana k-nya dari 1 sampai n yaitu sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Excuse me.
ditambah dan seterusnya sampai n kuadrat ya. Kita ingin mencari rumusnya ini sama dengan apa, oke? Kita tadi berbicara tentang periksa partial sum-nya ya, periksa partial sum, oke. S1 sum number 1 itu adalah 1 kuadrat, yaitu 1. S2 1 kuadrat plus 2 kuadrat, yaitu 1 tambah 4 5. S3 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan 5 tambah 9 14. S4 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat 14 tambah 16 30. S5 1 kuadrat 2 kuadrat 3 kuadrat 4 kuadrat tambah 5 kuadrat 30 tambah 25 55. Oke. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Kita lihat polanya. Oke, kita lihat polanya. Kita lihat di sini ya. Kita lihat partial sum 1 itu 1, partial sum 2 itu 5. Kemudian partial sum 3 itu 14. Partial sum 4 itu 30. Partial sum 5 itu 55. Dan seterusnya, oke? Sekarang kita harus periksa bahwa kita harus lihat polanya ya. Kita harus lihat polanya, oke? Dari 1 menjadi 5 ini adalah ditambah 4. Dari 5 sampai 14 ini ditambah 9. Dari 14 menjadi 30 ini ditambah 16. Dari 30 sampai 55 ini ditambah 25. Oke. Kemudian kita juga lihat pola dari tingkat 1 ini. Ini adalah tingkat 1. Oke. Tingkat 1 seperti itu polanya ternyata ya. Kita lihat kalau pola tingkat 1 seperti apa. Dari 4 menjadi 9 itu adalah ditambah 5. Dari 9 jadi 16 itu ditambah 7. Dari 16 sampai 25 itu ditambah 9. Ini adalah pola dari tingkat 2. Oke. Next. Kita harus lihat pola dari tingkat 2. Ya. Kita lihat pola dari tingkat 2. Oke. Ya. Dari 5 menjadi 7 ini ditambah 2. 7 jadi 9 itu ditambah 2. Dan seterusnya ternyata pada tingkat 3 kita sudah mendapatkan pola yang sama, yaitu ditambah 2 terus. Ya, Anda bisa periksa kalau Anda lanjutkan di deret originalnya ini. Pada tingkat 3 Anda akan dapatkan pola yang sama, yaitu plus 2 terus ya. Artinya apa? Artinya jumlahan parsial kita itu dia punya rumus Sn sama dengan suatu suku banyak atau polinomial berderajat 3. Oke.
Yaitu kita bisa misalkan dia berbentuk seperti ini. AN pangkat 3 plus BN kuadrat plus CN plus D. Oke. Tugas kita selanjutnya adalah mencari koefisien dari Sn ini, yaitu berapakah nilai A, berapakah nilai B, berapakah nilai C, dan berapakah nilai D. Ya. Tugas kita seperti itu. Nah, untuk N sama dengan 1, ya, maka S1 kita substitusi untuk berbagai nilai N, ya. Untuk N sama dengan 1, maka S1 sama dengan N-nya diganti 1 di sini. Berarti dia sama dengan A kali N pangkat 3, berarti kali 1, ya. Plus B kali 1 juga, plus C kali 1 juga, plus D. Dan kita tahu bahwa S1 itu sama dengan 1. Kemudian untuk N sama dengan 2, N sama dengan 2, maka S2 sama dengan, sekarang N-nya diganti 2. A kali 2 pangkat 3 berarti 8A plus B kali 2 kuadrat berarti 4B plus B kali C berarti C kali 2 berarti 2C plus D. Dan kita tahu S2 itu sama dengan 5. Oke. Berikutnya untuk N sama dengan 3, kita ganti N-nya 3, maka kita peroleh S3. Oke. Kita peroleh S3 sama dengan N-nya diganti 3. 3 pangkat 3, 27. Tambah 3 kuadrat, 9B. Tambah 3 kali C. Tambah D. Dan kita tahu S3 itu sama dengan 14. Oke. Kemudian satu lagi, yaitu kita harus substitusi untuk nilai N sama dengan 4, ya. Maka kita punya S4. N-nya diganti 4, ya. 4 pangkat 3 adalah 64 A plus 4 kuadrat 16B plus 4C plus D sama dengan S4 itu 30. Oke. Apakah kita harus melanjutkan untuk N sama dengan 5? Tidak. Karena di sini kita sudah mempunyai 4 persamaan 4 variabel, ya. Kita cukup substitusi 4 nilai N di sini. Oke. Ya. Siapkan kertas dan bolpen Anda bisa salin sebelum saya ganti ke slide berikutnya, ya. Next, kita harus mencari solusi dari persamaan linear 4 variabel ini. Oke. Oke, jadi kita punya dalam bentuk matriks, ya. Dalam bentuk matriks kita punya Anda bisa lihat di slide sebelumnya, ya. A plus B plus C plus D sama dengan 1, itu berarti 1, 1,
1 1. Ya, Anda harus ingat pelajaran matriks kali ABCD, dia akan sama dengan 1. Akan sama dengan 1 ya. Kemudian di persamaan kedua, 8A plus 4B plus 2C plus D sama dengan 5. Kita tinggal tulis koefisiennya, yaitu 8, 4, 2, 1 sama dengan 5. Dan persamaan 3, yaitu 27A plus 9B plus 3C plus D sama dengan 14. Kita tinggal tulis koefisiennya, yaitu 27, 9, 3, 1, 14. Oke. Kemudian persamaan keempat, kita punya 64A plus 16B plus 4C plus D sama dengan 30. Kita tulis koefisiennya, 64, 16, 4, 1 sama dengan 30. Oke. Jadi dalam bentuk matriks kita bisa tulis seperti ini ya. Kemudian kita harus cari ABCD dari persamaan matriks ini ya. Anda lihat di sini ada satu baris, itu nilainya 1 semua, atau satu kolom ini nilainya 1 semua ya. Kita bisa tulis, kita bisa tulis baris 1 ini kan 1 semua ya. Jadi sesuai dengan teori di matriks ya, setiap baris selain baris 1 ya, kita kurangkan dengan baris 1. Jadi baris 2 kurangi baris 1, baris 3 kurangi baris 1. Sorry ya. Baris 4 kurangi baris 1. Kita akan dapatkan 8 kurangi 1 7, 4 kurangi 1 3, 2 kurangi 1 1, dan 1 kurangi 1 0. Di sini kita tidak tulis ya. Kemudian 27 kurangi 1 26, 9 kurangi 1 8, 3 kurangi 1 2, 64 kurangi 1 63, 16 kurangi 1 15, 4 kurangi 1 3. Kemudian dikali dengan hanya A, B, C ya. D-nya tidak ada. Oke. Sama dengan sebelah kanan ini juga selain baris 1 kita kurangkan dengan baris 1 ya. Jadi 5 kurangi 1 4, 14 kurangi 1 13, 30 kurangi 1 2 9. Oke. Nah, jadi tugas kita pada kali ini ya adalah mencari ABC dulu. Kita akan hitung menggunakan Cramer ya. Kita akan hitung menggunakan aturan Cramer. Oke. Menggunakan Cramer. Cramer's rule. Oke. Kita sebut saja
yang ini sebagai delta ya. Kita sebut dia delta. Oke. Maka determinan dari delta ya, determinan simbolnya adalah harga mutlak seperti ini ya, sama dengan determinan dari 7, 3, 1, 2, 6, 8, 2, 6, 3, 15, 3. Oke. Kita hitung bagaimana cara menghitung determinan 3 kali 3. Determinan matrik 3 kali 3, oke. Kita akan gunakan cara, sebenarnya ada dua cara di sini, tapi kita akan gunakan ekspansi baris 1 ya. Mungkin Anda bisa coba dengan aturan Sarus, tapi saya akan coba dengan ekspansi baris 1. Jadi 7 kali determinan sisanya ini adalah 24 kurangi 30 minus 3 kali determinan sisanya adalah 26 kali 3, 78 minus 63 kali 2, 126 plus 1 kali determinan sisanya 26 kali 15, 390 minus 8 kali 63, 504. Oke. Anda hitung di sini sama dengan berapa? 7 kali min 6 min 3 kali min 48 plus 1 kali min 114 ya, akan sama dengan minus 42 ditambah 144 minus 114 sama dengan minus 12 ya. Oke, jadi determinan dari delta adalah minus 12. Selanjutnya kita hitung determinan dari delta 1. Kita sebut ini delta 1 ketika kolom 1 di sini diganti dengan kolom sebelah kanan ini. Ya, itu adalah delta 1. Yaitu determinan dari 4, 13, 29, kemudian 3, 8, 15, kemudian 1, 2, 3. Oke. Seperti yang ada di atas, kita juga akan selesaikan dengan ekspansi baris 1 ya. Jadi 4 kali determinan sisanya adalah 24 minus 30. Oke. Min 3 kali determinan sisanya adalah 39 minus 29 kali 2, 58 plus 1 kali 13 kali 15, 195 minus 8 kali 29, 232 sama dengan 4 kali min 6 min 3 kali min 19 plus 1 kali minus 37 ya. Anda hitung di sini akan sama dengan minus 24 ditambah 57 kurangin 37 kan sama dengan minus 4 ya. Jadi kita udah dapatkan determinan delta min 12, determinan delta 1 min 4. Next, kita hitung di atas ini ya. Kita hitung sekarang adalah determinan delta 2. Oke. Apa itu delta 2? Yaitu ketika kolom 2 di sini kita ganti dengan kolom sebelah kanan ini.
ya. Yang lain tetap. Jadi cuma kolom 2 ini yang diganti dengan kolom sebelah kanan. Jadi kita ingin mencari determinan dari 7, 26, 63, kemudian 4, 13, 29, kemudian 1, 2, 3. Oke. Menggunakan ekspansi baris 1, aku akan dapatkan 7 kali determinan sisanya 39 minus 29 kali 2, 58, minus 4 kali determinan sisanya 26 kali 3, 78, minus 63 kali 2, 126, ya, plus 1 kali determinan sisanya 26 kali 29, oke, 754, minus 13 kali 63, 819, ya. Anda hitung di sini berapa? Saya kasih waktu. Ya, Anda bisa cek, nanti jawabannya adalah minus 6, oke? Jadi determinan delta 2 itu adalah minus 6. Next, kita hitung determinan delta 3. Sorry jika Anda mendengar suara ayam di luar, itu memang benar. Asalkan tidak mengganggu saja, kita lanjutkan pelajaran kali ini ya. Determinan 3, delta 3 ini adalah ketika kolom 3 ini kita ganti dengan kolom sebelah kanan ini, ya. Jadi kita ingin menghitung determinan dari 7, 26, 63, kemudian 3, 8, 15, kemudian 4, 13, 29. Oke. Ini determinannya berapa? Ya. Oke, kita hitung seperti biasa menggunakan ekspansi baris 1. Ya. Jadi 7 kali determinan sisanya 8 kali 29 itu adalah 232, minus 13 kali 15 195, minus 3 kali determinan sisanya 26 kali 29 754, minus 13 kali 63 819, plus 4 kali determinan sisanya 26 kali 15 390, minus 8 kali 63 504. Oke. Anda hitung di sini sama dengan berapa? Saya beri waktu. Ya, jika Anda mendapatkan hasil min 2 berarti jawaban kita sama. Ya. Sampai sejauh ini kita sudah hitung determinan delta itu min 12, determinan delta 1 itu minus 4, ya. Kemudian determinan delta 2 itu sama dengan minus 6, dan determinan delta 3 sama dengan minus 2. Anda catat di kertas atau buku catatan Anda ya, supaya Anda bisa mengikuti pelajaran kali ini. Oke. Yes, saya tidak ingin bahwa Anda hanya melihat saja, oke? Anda harus juga menghitung, mengikuti apa yang saya sampaikan pada pelajaran kali ini ya, dan pelajaran-pelajaran selanjutnya juga harus Anda aktif untuk menulis, menghitung, dan mengingat. Oke? Good. That was good. Oke? Oke, berikutnya apa? Berikutnya apa ya? Ya.
Oke, berikutnya nah kita tulis di slide berikutnya aja ya. Ya. Ya, jadi sejauh ini kita sudah dapatkan determinan delta itu sama dengan minus 12. Kemudian determinan delta 1 sama dengan minus 4 ya tadi ya. Anda lihat di kertas catatan Anda ya. Kemudian determinan delta 2 itu sama dengan minus 6. Kemudian determinan delta 3 sama dengan minus 2 ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya berdasarkan aturan Cramer's rule, nilai A itu adalah determinan delta 1 dibagi determinan delta. Berarti minus 4 dibagi minus 12 sama dengan 1/3. Oke. Kemudian nilai B itu berdasarkan rumus Cramer itu adalah determinan delta 2 dibagi determinan delta. Determinan delta 2 itu berapa? Minus 6 dibagi determinan delta itu minus 12. Berarti dia sama dengan setengah. Kemudian C itu adalah determinan delta 3 dibagi determinan delta. Oke. Sama dengan determinan delta 3 adalah min 2 dibagi determinan delta itu min 12. Berarti dia sama dengan 1/6 ya. Oke, kita sudah dapatkan nilai A itu 1/3, nilai B itu setengah, nilai C itu 1/6. Anda sadar bahwa kita kurang 1, yaitu D ini berapa? Ayo ya. Nah, Anda ingat di persamaan nomor 1 ya. Persamaan pertama kita punya tadi, Anda bisa lihat lagi di kertas catatan Anda ya. A plus B plus C plus D itu sama dengan 1 ya. Berarti F and only F, D itu adalah 1 minus, tinggal pindah ruas saja, A plus B plus C ya. Berarti sama dengan 1 kurangi 1/3 ditambah setengah ditambah 1/6. Berapa? Anda samakan penyebutnya, ini 6. Berarti ini 2 tambah 3 tambah 1. Ya, ternyata 1 kurangi 1 ya. Berarti D adalah 0. Oke. Jadi ternyata nilai D 0. Jadi ya, kita sudah sampai pada kesimpulan. Jadi ya, sigma K kuadrat, K-nya dari 1 sampai N, yaitu 1 kuadrat tambah 2 kuadrat dan seterusnya ya, sampai N kuadrat. Itu dia punya rumus apa tadi? Sn ya, Sn. Dan Sn itu kita sama dengan AN pangkat 3 plus BN kuadrat plus CN plus D. Kita tinggal substitusi ke sini. Nilai A adalah 1/3, 1/3 N pangkat 3. Nilai B kita adalah setengah, berarti setengah N kuadrat. Nilai C kita adalah 1/6, jadi 1/6 N. Plus nilai D kita adalah 0 ya. Simplify. Sekarang kita sederhanakan. Sini kita keluarkan
Kita keluarkan 1/6 N. Kita keluarkan 1/6 N, berarti sisanya adalah 2N kuadrat plus 3N plus 1. Oke. Berarti sama dengan kita bisa faktorkan menjadi 2N kuadrat plus 3N plus 1. Ini kita bisa faktorkan 2N plus 1 kali N plus 1. Ya, Anda bisa periksa di sini. Kiri kali kiri ini 2N kuadrat. Yang tengah ini 3, berarti 1 tambah 2 itu 3. Pas ya. Kemudian yang ujung kanan kali kanan, 1 kali 1, 1. Pas. Ternyata rumusnya adalah seperti ini. 1/6 N kali 2N plus 1 kali N plus 1. Oke. Ya, jadi sigma K kuadrat, saya tulis saja di atas ini ya, kesimpulan kita. Itu dia sama dengan 1/6, ini dari 1 sampai N ya. 1/6 N kali N plus 1 kali 2N plus 1. Oke. Jadi itu adalah kesimpulan kita ya. Nah, di sini kita punya kesimpulan. Ya. Anda harus hafalkan rumus ini. 1/6 N kali N plus 1 kali 2N plus 1. Ya, jika Anda tertantang dengan metode ini, Anda bisa mencoba sendiri untuk mencari rumus sigma K pangkat 3. Dari 1 sampai N. Ini apa rumusnya ya. Dengan metode yang sudah saya jelaskan pada pelajaran kali ini. Ya. Oke, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe atau share. Dan thank you very much for watching my video. Bye bye. See you in the next lesson.